Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Divian Nurbaitila dengan NIM 230401330 Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, kelas 2B pagi, Universitas Tsinghua Madani. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran oleh Bu Selvi Afrioza. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi dari PT Kopi Kapal Api. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu implementasi. Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi PT Kopi Kapal Api. Kopi Kapal Api merupakan produk kopi bubuk yang diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi yang didirikan pada tahun 1927 di Surabaya oleh Go Sulit. Perusahaan ini telah mengembangkan berbagai produk bubuknya menjadi bermacam-macam merek selain merek kopi kapal api tersebut. Sesuai perkembangan persaingan dan rasa yang diinginkan oleh konsumen, adapun produk-produk dari PT Santos Jaya Abadi ini seperti ABC, Excelso, dan Good Day. Produk-produk ini juga masih meraih sukses di pasaran dengan slogan yang masih melekat di pikiran para konsumen, yaitu jelas, lebih, nikmat, membuat para konsumen masih percaya akan kualitas rasa dari kopi kapal api tersebut. Selanjutnya segmentasi. Yang pertama ada segmentasi demografis, yaitu dari usia. Kopi kapal api tersebut bisa dinikmati oleh kelompok usia mulai anak muda sampai orang tua. Selanjutnya yaitu pekerjaan. Kopi kapal api bisa dikonsumsi oleh berbagai profesi mulai dari pekerja kantoran sampai pekerja lapangan. Mungkin yang pekerja kantoran kayak manajer, terus dan masih banyak lagi. Dan yang mungkin yang pekerja lapangan kayak karyawan, UMKM ataupun yang lainnya. Yang kedua ada segmentasi geografis. Kopi kapal api tersedia di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari perkotaan sampai pedesaan. Kopi kapal api ini produksinya udah sampai ke Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan masih banyak lagi. Ya, kayak semisal yang di pedesaan itu, yang dari desa-desa terpencil, karena emang sudah menyeluruh, sudah luas produksinya. Produk kopi kapal api juga disesuaikan oleh preferensi konsumen di berbagai daerah. Produk kopi kapal api juga kan sudah banyak ukurannya, yang mulai dari yang besar, yang sedang, yang kecil. Harganya juga kan beda-beda. Mulai dari mungkin yang ada yang 5 ribuan, ada yang 2.000, mungkin ada juga yang 1.000. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, dilihat dari gaya hidupnya. Kopi kapal api menyasar konsumen yang membutuhkan minuman penyegar dan pemberi energi dalam kegiatan sehari-harinya. Contohnya kayak ada orang tua yang menjadi karyawan. Nah, dimana dia itu kalau mau berangkat kerja harus ngopi, terus pas istirahat jam kerjanya harus ngopi juga, pas pulang kerjanya juga harus ngopi, karena menurut dia itu kopi itu menjadi penyegar, menjadi penyemangat untuk diri dia sendiri. Nah, contohnya lagi ada kuli bangunan. Ada yang kuli bangunan itu kalau sebelum nguli itu harus ngopi dulu, karena kopi itu mungkin menjadi penguat dia untuk melakukan kerjanya. Selanjutnya kepribadian. Kopi kapal api cocok untuk konsumen yang menyukai rasa kopi yang pahit dan nikmat. Karena kopi kapal api ini kan basicnya kopi pahit. Nah, dimana banyak ampasnya gitu. Ada juga yang sasetan, ada yang udah ada gulanya. Karena mungkin kopi kapal api ini banyak yang menyukainya itu para laki-laki. Ada juga perempuan mungkin sebagian gitu. Keempat itu ada segmentasi perilaku. Yang pertama itu manfaat yang dicari. Mungkin sebagian orang itu menyukai kopi kapal api itu karena kopi kapal api memberi energi, memberi semangat untuk melakukan kegiatan dia sehari-hari. Kayak contohnya tadi seorang karyawan gimana yang dia mau berangkat kerja itu harus ngopi, jam istirahat kerjanya dia ngopi, pulang kerja juga ngopi gitu. Selanjutnya tingkat penggunaan dari pengguna rutin sampai pengguna sesekali. Yang rutin itu kayak setiap hari ngopi, pagi, siang, sore, malam ngopi. Mungkin kalau yang sesekali itu kayak ada waktunya, kayak semisal dia pengen ngopi kapal api ini pas malam. Semisal ada seorang mahasiswa dimana dia mau ngerjain tugas malam-malam, biar nggak ngantuk dia buat kopi hitam, kopi kapal api gitu. Selanjutnya itu targeting. Yang pertama itu konsumen rumah tangga dari kelas menengah sampai ke bawah. Yang kedua itu konsumen profesional.
Kayak contohnya kayak para pejabat, menteri, terus manajer, kayak yang ketiga itu konsumen pecinta kopi spesial. Karena di Indonesia ini nggak sedikit loh yang pecinta kopinya, banyak. Yang pecinta kopi hitam juga banyak, mulai dari orang tua, anak muda, gitu, mahasiswa, banyak yang suka kopi hitam. Dengan targeting yang jelas, Kopi Kapal Api dapat fokus pada segmen pasar yang paling potensial dan menyesuaikan strategi pemasaran, produk, harga, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing segmen. Selanjutnya ada positioning. Kopi Kapal Api telah melakukan positioning sebagai merek kopi yang kaya akan tradisi, sejarah, dan kualitas. Kopi dengan cita rasa yang khas dan bahan baku yang berkualitas tinggi. Selain itu, kemasan dan brandingnya yang khas juga membantu dalam membedakan produk ini di pasar. Kopi Kapal Api sering dianggap sebagai pilihan bagi pecinta kopi yang menghargai rasa klasik dan keandalan. Baik, itulah implementasi PT Kopi Kapal Api. Cukup sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.